Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang bantuan hidup dasar atau yang disingkat dengan BHD. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang terpapar atau bahkan sudah pelatihan untuk BHD ini. Dalam kesempatan ini izinkan saya, nama Yulita, tugas saya ada di ruang ICU Jayakusuma. BHD ini kenapa penting? Karena kita ada di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Jadi semua karyawan ataupun semua eh, pegawai yang ada di RSAB Harapan Kita ini, baik itu yang ada di tenan misalnya, kantin atau di Hotel Morris, itu harus tahu tentang bantuan hidup dasar. Nah, dalam kesempatan ini pun kita banyak mengalami perubahan-perubahan bahwa sebelum pandemi kita mempunyai BHD yang lengkap, yaitu mulai dari bantuan hidup dasar eh, dengan memberikan tahapan bantuan yang lengkap, kemudian ada masa pandemi, dan kita ada juga sekarang masa endemi. Artinya perubahan-perubahan itu yang mengharuskan kita untuk selalu berubah untuk perlakuan terhadap bantuan hidup dasar ini. Hasil belajar Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini yaitu mampu melakukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar ini menjadi penting karena bukan hanya untuk saat kita akreditasi, salah satunya adalah persyaratan untuk akreditasi. Yang berikutnya karena kita tadi berada di rumah sakit, artinya kita akan menemukan atau mungkin bersinggungan dengan hal-hal yang akan membutuhkan pertolongan bantuan hidup dasar dari baik itu dari tim medis ataupun dari non medis. Nah, kenapa ini makanya kita membuat salah satunya adalah bantuan hidup dasar untuk non medis. Indikator hasil belajar yaitu mampu menjelaskan konsep BHD. Yang keduanya mampu melakukan tindakan pertolongan ketika menemukan korban tidak sadarkan diri. Pokok bahasan kita dalam kesempatan ini yaitu konsep BHD, yaitu pengertian BHD, tujuannya BHD, dan langkah-langkah BHD. Yang berikutnya yaitu tindakan pertolongan. Pertolongan dalam hal tindakannya BHD. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan, kenapa harus mengikuti kembali? Karena memang BHD ini adalah pelatihan skill ya. Skill itu artinya kita harus punya kemampuan untuk melakukan pertolongan. Jadi ini pun sertifikatnya akan diberikan untuk berlakunya hanya 1 tahun. Karena tadi kita kalau seandainya kita mengalami perubahan-perubahan situasi seperti pandemi, kemudian endemi, kemudian misalnya ada pandemi lagi, itu artinya harus mengalami perubahan-perubahan. Jadi sertifikat itu pun akan diberikan kepada yang telah mengikuti dengan seluruh rangkaian yang sudah ditetapkan oleh pengampu, yaitu pengampunya saat ini adalah pelatihan. Sini mulai kita dari pengertian. Pengertian bantuan hidup dasar adalah prosedur pertolongan yang dilakukan pada korban yang mengalami henti napas dan jantung. Tujuan bantuan hidup dasar ini yaitu untuk mempertahankan oksigen ke otak. Nah, ini dia gambar.
Karena kalau oksigen yang sudah eh, berkurang di otak itu responnya sangat cepat. Respon yang sangat mudah kita lihat yaitu orang jadi mengantuk. Mengantuk itu artinya salah satu otak kekurangan oksigen. Nah, ngantuk bukan berarti kita harus mau tidur ya, tapi memang mengantuk karena seseorang itu mengalami penurunan kesadaran. Artinya kalau memang dia mengalami kesadaran, kemudian dia dikatakan pingsan atau misalnya eh, namanya kemudian dia bisa berkelanjutan menjadi humas. Nah, maka dalam kesempatan ini pun kita akan melakukan tindakan bantuan hidup dasar ini dapat dititik beratkan untuk non medis karena kalau untuk medis itu lain lagi yang tahapan-tahapannya. Nah, memang itu spesifiknya ini kan untuk non medis. Jadi dikatakan non medis ini siapa saja? Tadi yang kita katakan bahwa misalnya mungkin di kantin, mungkin di Harkitmat, mungkin di restorannya William Wongso misalnya, ada kejadian-kejadian yang mengancamnya. Sehingga langkah-langkah BHD ini kita pastikan pertama yaitu pastikan keamanan. Keamanan diri siapa? Keamanan siapa? Satu, keamanan diri, diri sendiri, diri penolong. Yang kedua, aman lingkungan. Nah, lingkungan tuh lingkungan yang mana? Lingkungan misalnya sekitar korban. Terus yang ketiganya aman korban. Nah, korban itu dia harus aman juga. Bagaimana cara mengamankan? Itu satu, aman diri dulu ya. Dari aman diri. Aman diri itu karena kita ini di era pandemi, endemi dan kita berada di lingkungan rumah sakit, artinya rumah sakit ini banyak orang yang sakit yang datang ke sini. Kemudian dan yang masih diharuskan untuk menggunakan masker. Nah, masker di sini karena ini kita masih di era endemi dan kita berada di lingkungan rumah sakit, kita harus menggunakan masker bedah. Masker bedah ini sekarang sudah sangat mudah didapat. Jadi tidak menggunakan masker kain. Nah, yang untuk petugas medis untuk tindakan-tindakan tertentu akan menggunakan yang diberikan yaitu masker N95. Yang berikutnya adalah eh, aman lingkungan. Nah, di aman lingkungan ini artinya lingkungan pasien atau lingkungan kita yang akan menolong pasien, yaitu eh, misal ada genangan air atau misalnya eh, karena kenapa dikhawatirkan kalau ada genangan air di sekitar korban, artinya penolong pun harus berhati-hati karena bisa terpleset dan kita tidak bisa menolong korban malah menjadi korban. Jadi jangan sampai menjadi korban. Terus begitu juga misalnya banyak kabel-kabel listrik nih, karena kan perkantoran ya, perkantoran itu kan banyak kabel-kabel. Atau mungkin misalnya eh, di di luar rumah sakit, misalnya di lapangan tenis atau misalnya di lapangan parkir yang ada misalnya kemungkinan dahan-dahan pohon yang akan jatuh misalnya. Atau misalnya ada tumpukan meja, kursi misalnya. Itu pun yang itu kita harus hindarkan dari korban kita harus hindarkan dari sana. Karena itu yang pertama bisa mengganggu kita dalam beraktivitas memberikan pertolongan, yang berikutnya bisa membahayakan. Terus berikutnya aman korban. Nah, korban ini pun kita harus amankan. Amankan misal kita ketemukan dia di luar ruang perawatan. Katakanlah misal dia lagi di lagi belanja, misalnya belanja di Harkitmat atau misalnya lagi di kantin atau misalnya lagi sholat bisa akan terjadi hal-hal yang bisa mengancam. Maka eh, penolong harus memastikan bahwa korban berada di tempat yang rata dan keras. Jadi karena untuk melakukan pertolongan itu harus tempat yang rata dan keras. Yang berikutnya adalah langkah berikutnya adalah cek respon.
Nah, cek respon korban ini kita harus memanggil korban, memanggil dengan suara ya, ngeceknya itu karena kita misal tidak tahu namanya, artinya kalau misalnya dia laki-laki, kita cukup panggil Pak, Pak. Kalau misalnya dia perempuan, kita panggil Bu, Bu. Gitu. Nah, terus dia tidak berespon misalnya dengan panggil suara yang kita keraskan, bisa kita melakukan penepukan, menepuk bahu korban atau dari mulai yang menepuk yang lembut sampai dengan agak agak keras ya menepuk. Kemudian kita juga bisa mengguncangkan bahunya, misalnya. Guncangkan bahunya, kalau memang dia tidak berespon, bisa juga diberikan rangsang nyeri. Nah, rangsang nyeri kita bisa berikan di ujung jarinya. Kalau seandainya dia berespon, artinya ada respon. Terus yang berikutnya, kalau misalnya pasien ini, korban ini ada napasnya, bagaimana cara mengecek napas? Jadi cek napasnya itu kita melihat kembang dadanya. Misal dia bernapas, orang dewasa ya kelihatan ya napasnya, seperti napasnya, oh normal nih napasnya. Atau kita bisa juga mendekatkan punggung tangan kita ke hidung korban. Jadi kalau seandainya terasa hembusan napasnya, berarti pasien ini, korban ini ada napasnya. Terus kemudian apa yang kita kerjakan kalau misalnya dia mengantuk saja misalnya, atau misalnya dia ada napasnya dan penurunan kesadarannya, artinya bisa kita berikan posisi miring mantap sambil kita observasi pasiennya. Nah, bagaimana kalau misalnya pas penderita ini, apa namanya korban ini tidak ada napas, maka kita lakukan resusitasi jantung paru. Nah, langkah berikutnya sebelum kita melakukan resusitasi jantung paru, yaitu kita memanggil bantuan. Manggil bantuan bisa dengan berteriak minta tolong pada orang sekitar. Misalnya kalau ada orang sekitar itu yang menghampiri kita, jadi kita menginstruksikan, minta tolong untuk menghubungi nomor telepon internal di pesawat 3333. Kalau misalnya ini untuk telepon internal. Kalau seandainya kita jauh dari telepon internal, kita bisa punya handphone, bisa kita menghubungin dengan nomor 021 566 8284, extensionnya 3333. Nomor ini adalah telepon kejadian, tanggap kejadian apapun. Tapi kalau karena ini kondisi gawat darurat medis, maka kita artinya menyebutkan tata cara untuk memanggil tim. Nah, ada tim yang memang bertugas untuk merespon gawat darurat medis. Di RSAD ini kita namakan tim medis reaksi cepat atau disebut dengan TMRC. Nah, bagaimana cara mengaktifkan TMRC ini? Yang pertama kita sebutkan kode blue. Terus sebutkan nama penelpon. Siapa nama penelpon? Misalnya nama saya Yulita. Sebutkan unit kerja saya perawat ICU misalnya. Sebutkan lokasi kejadian. Di mana kejadiannya? Misalnya di depan William Wongso misalnya. Terus kemudian sebutkan korban, anak atau dewasa, dan jumlahnya berapa. Nah, ini di sini ada contoh ya. Kode blue. Saya Haris, pegawai Harkitmat. Ada orang tidak sadarkan diri di selasar depan Harkitmat. Dewasa 1 orang. Nah, dalam penyebutan ini kita harus betul-betul meyakinkan bahwa kita itu minta bantuan, panggil bantuan dengan cara tadi disebutkan dengan jelas dan apa namanya dengan penekanan seperti kode blue, saya Haris, pegawai Harkitmat. Ada orang tidak sadarkan diri di selasar depan Harkitmat, dewasa 1 orang. Nah, kenapa harus demikian? Karena
supaya tim TMRC itu tidak sulit mendatangi di mana posisinya, anak atau dewasa. Jadi peralatan yang dibawa oleh tim medis reaksi cepat pun itu sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Kalau dewasa, ya dewasa. Kalau anak, ya anak. Jadi hal ini harus betul-betul disebutkan sesuai dengan korban dan tempat kejadian. Untuk berikutnya, kita menolong korban. Jadi posisi menolong itu berada di samping korban dengan posisi sepertiga badan korban, tentunya ke arah kepala. Jadi sepertiga dari badan korban ke arah kepala. Sebelum melakukan tindakan, yang pertama kita lakukan adalah kompresi. Sebelum melakukan kompresi ini, yaitu bebaskan dada korban. Misal kalau misalnya perempuan, hati-hati, itu harus jaga privasinya, harus jaga kesopanan, misalnya dilonggarkan pakaian dalamnya, misalnya BH-nya dilonggarkan kancingnya. Tapi tadi hati-hati karena kita harus menjaga kesopanan. Terus kalau misalnya laki-laki, kita bisa buka misalnya dilonggarkan ikat pinggangnya misalnya. Jadi hal-hal demikian itu untuk membebaskan, untuk mempermudah korban itu nanti kalau kita berikan pertolongan, jadi itu membebaskan dia dari hal-hal yang akan menekan badan korban. Yang berikutnya lakukan kompresi. Nah, bagaimana caranya melakukan kompresi? Yang pertama, letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada korban. Pangkal telapak tangan, yaitu ini. Telapak tangannya. Diletakkan ke dada korban. Yang harus diingat, kalau tangan ini adalah tangan yang dominan yang diletakkan yang pertama kali. Misalnya kalau saya tidak kidal, artinya saya meletakkan tangan kanan. Jadi tangan kanan saya letakkan di dada korban, kemudian letakkan pangkal tangan lain ke atas punggung tangan. Jadi seperti nanti diperagakan seperti ini, dikumpulkan dan letakkan di dada korban. Lakukan kompresi 30:2. Apa maknanya 30:2? 30 itu untuk kompresi, yang 2-nya untuk memberikan napas. Nah, karena di sini kita belum bisa memberikan pernapasan buatan dan kita tidak ada alatnya, artinya kita tidak memberikan napas, tapi hanya memberikan kompresi saja. Dengan kecepatan kompresi 100 sampai dengan 120 kali per menit. Dengan kedalaman 5 sampai dengan 6 cm atau sepertiga dinding dada. Nah, kenapa disebutkan sepertiga dinding dada? Karena kalau untuk korban yang kurus, katakanlah dinding dadanya mungkin tidak setebal kalau yang korbannya yang gemuk gitu ya. Jadi cukup sepertiga dinding. Dan lakukan kompresi terus-menerus sampai dengan TMRC datang. Atau misalnya TMRC sudah datang, terus kemudian pasien sudah dinyatakan meninggal oleh dokter dari tim TMRC ini, karena tim TMRC ini terdiri dari dokter dan perawat. Jadi kalau sudah dinyatakan meninggal, artinya kompresi kita hentikan. Atau misalnya pertolongan tidak datang dan kita sudah kelelahan nih, diapakan nih penderitanya? Jadi kita pun harus istirahat karena kita nggak boleh juga kelelahan, misalnya terlalu lama gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjadi korban berikutnya gitu. Jadi makanya kita harus melakukan itu kalau kita sudah kelelahan. Terus berikutnya, langkah berikutnya itu jangan tinggalkan korban sendirian hingga bantuan datang. Karena kenapa? Misalnya tadi kita sudah kelelahan tapi bantuan belum datang, kita tetap teleponkan lagi. Misalnya kita buat ada handphone ya, kita telepon lagi gitu. TMRC ini dan sebutkan tempatnya, jangan sampai kita salah menyebutkan. TMRC ini atau tim medis reaksi cepat ini adalah tim yang bertugas menangani kegawat daruratan medis di area atau di lingkungan RSAB saja.
Jadi kalau misalnya masih dalam jangkauan RSAB seperti di parkiran belakang, misalnya di kantin belakang itu, di musola, atau di teknik, atau di tenan, atau di depan Edelweiss itu, di lapangan parkir, itu masih di area RSAB. Jadi TMRC ini masih harus mampu menjangkau lingkungan RSAB Harapan. Jadi kodenya tadi, teleponnya tadi yang ekstensinya 333. 4 kali ya 3. Nah, ini dari tadi kita melakukan RJP tadi, ini rekomendasi dari AHA 2015, yaitu untuk dewasa. Ini kita ngambil dewasa ya, karena kalau untuk anak dan bayi itu pertolongannya berbeda dengan orang dewasa. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian tidak diperkenankan untuk melakukan BHD pada anak dan bayi, karena itu skillnya sendiri, pelatihannya sendiri, dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terampil untuk anak dan bayi. Di sini kita hanya menolong untuk yang dewasa. Bagaimana kalau seandainya ada anak nih, misal katakanlah di restoran William Mongso dari apa namanya, lagi ada anak-anak nih, misalnya katakanlah jadi korbannya anak-anak. Apa yang kita kerjakan? Kita hanya boleh mengaktifkan tim TMRC-nya. Jadi kita aktifasi di nomor telepon yang tadi. Jadi bukan kita tidak berbuat, tapi kita harus tetap mencari bantuan. Kalau kita cepat meminta bantuan TMRC, mudah-mudahan 5 menit, kurang dari 5 menit, tim TMRC itu sudah datang di lokasi. Tapi tadi dengan pemanggilan yang tepat dan apa namanya, menunjukkan lokasi yang benar, sehingga korban ini bisa diselamatkan. Terus setelah kita melakukan tadi rangkaian resusitasi jantung paru tadi, kita harus melakukan evaluasi setiap 2 menit. Misal, jika napasnya sudah ada, pasiennya sudah berespon, kita harus berikan posisi recovery atau posisi miring mantap. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti di dalam pelatihannya, di dalam prakteknya nanti kita akan ajarkan bagaimana caranya melakukan posisi miring mantap. Nah, jika pasiennya tidak ada napas, artinya kita melakukan kompresi lanjutan. Nah, artinya dia belum ada responnya. Sampai dengan diberikan lagi dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit. Terus ini algoritma bantuan hidup dasar yang tadi seperti sudah kita kerjakan di awal, yaitu mulai dari pemeriksaan keamanan, cek respon, terus kemudian minta tolong, terus menghubungi atau mengaktifasi tim TMRC, terus melakukan resusitasi dan evaluasi 2 menit, setiap 2 menit sampai dengan TMRC datang. Artinya kita harus tetap di sana sampai dengan TMRC ini datang. Ini nanti yang evaluasi ini yang akan kita lakukan ketika Bapak Ibu melakukan apa namanya BHD. Jadi akan ditanyakan ulang bagaimana pengertian BHD-nya, terus langkah-langkah BHD yang kita sudah kerjakan, terus cara menghubungi TMRC-nya ini dalam evaluasi. Nanti dalam prakteknya ini semuanya kita akan tanyakan. Terus ini rangkuman saja yang apa yang sudah kita kerjakan tadi, langkah-langkah BHD-nya. 1, periksa keamanan, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Terus yang keduanya cek respon dengan korban, menepuk atau mengguncang bahu, dan terangsang nyeri. Terus kemudian yang ketiga minta tolong, terus kemudian panggil bantuan, menghubungi pesawat 333 dengan cara sebutkan kodlu. Sebutkan nama penelepon, unit kerja, lokasi kejadian, korbannya anak atau dewasa, dan jumlahnya berapa. Terus kemudian tadi jangan tinggalkan korban sendirian sampai dengan bantuan datang. Bantuan itu artinya bantuan TMRC. Jadi jangan sampai
Kalaupun misalnya kita TMRC-nya belum datang, kita boleh menelpon kembali. Jadi jangan sampai sudah ditelepon sekali tapi belum juga datang, sudah lebih dari 5 menit tapi kenapa belum datang, kita boleh telepon. Atau misalnya penelpon kelelahan yang tadi kita bilang tadi, kalau sudah kelelahan ya kita tetap minta bantuan. Itu sebagai quotes kita dalam pelatihan ini, yaitu barang siapa mempermudah kesulitan orang lain, maka insya Allah akan mempermudah urusannya. Terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.